Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sapi kurban masuk got di Jalan Wijaya Kusuma, Kota Makassar. Evakuasi berlangsung dramatis. Cegah penularan penyakit mulut dan kuku, pengawasan keluar masuk hewan ternak di Pangkep diperketat. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sentral Bulukumba terus melonjak. Ya, seorang ibu rumah tangga ditangkap Satuan Narkoba Polres Pindrang. Pelaku ditangkap di rumahnya saat menerima paket kiriman yang ternyata berisi 3 kg sabu-sabu. Polisi segera menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial AG yang menerima kiriman paket dari Nunukan, Kalimantan Utara. Paket ini dikirim seseorang yang tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Ternyata paket kiriman berisi 3 kg sabu-sabu yang dikirimkan ke alamat AG di Kampung Masila, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Sabu-sabu seberat 3 kg dikemas sebuah ember tempat cat kemudian disusun bersama kemasan minuman dan gula pasir. Cara ini tergolong modus baru penyelundupan sabu-sabu ke Sulawesi Selatan. Ini sabu-sabunya dicampur dengan minuman ini, Bang. Waktu ini dalam satu kemasan itu. Satu kemasan dalam satu ember itu. Iya. Atau untuk mengelabui petugas bahwa ini. Iya. Itu modus operandi untuk mengelabui petugas dalam satu ember. Bang, ini kan bungkusan paling bawah. Bang, ini kan bungkusan Milo. Kenapa bungkusannya misalnya harus Milo? Tidak. Itu kan untuk mengelabui petugas. Dipikir masyarakat ataupun petugas itu bungkusan Milo. Itu modus operandi yang mereka lakukan. Ini termasuk modus baru atau bagaimana? Ini termasuk modus baru untuk mengalihkan perhatian dari petugas. Polisi mengklaim telah mengantongi identitas kurir dan pengirim narkoba. Polisi masih menyelidiki pengiriman narkoba yang dilakukan melalui jasa antaran kurir. Dari penyelidikan, kurir barang dengan sang ibu penerima barang tidak saling kenal. Namun mereka kerap berkomunikasi melalui ponsel. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Ya, sepekan penyelidikan 2 pelaku pencurian kambing yang terekam CCTV di Kota Makassar berhasil dibekuk. Polisi juga berhasil meringkus 2 pencuri motor yang diparkir dalam kondisi tidak terkunci. Dari rekaman CCTV tampak 2 pria yang menggunakan motor mencuri salah satu kambing milik warga di Jalan Adiaksa Baru Lorong 14 Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Mereka nekat mencuri hewan ternak hanya untuk melengkapi pesta minuman keras. Keduanya merupakan residivis kasus serupa sehingga tidak menyulitkan polisi saat mengenali ciri-ciri pelaku. Sepekan perburuan, polisi berhasil meringkus kedua pelaku. Polisi juga menyita 1 motor yang digunakan saat pencurian kambing. Para pelaku kini terancam 7 tahun penjara. Sementara itu, unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar meringkus 2 pencuri motor. Polisi semula menangkap Anto di Kecamatan Barombong. Usai pengembangan, polisi meringkus pelaku lain bernama Kiki saat masih tertidur di rumahnya di Jalan Abdul Qadir. Berdasarkan hasil interogasi, keduanya mengaku mencuri motor yang diparkir di halaman dalam kondisi setir tidak terkunci. Kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa. Informasi lainnya, tabung gas untuk mengisi balon mainan anak meledak. Ledakan mengakibatkan pedagang balon mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Kondisi korban ledakan tabung gas bernama Samuel tampak cukup parah. Pedagang balon ini menderita luka bakar hampir di sekujur tubuh. Samuel tersembur api setelah tabung gas untuk mengisi balon mainan anak meledak. Tabung gas yang menggunakan soda api ini kemungkinan bocor sehingga memicu ledakan. Ya seperti biasa, kan memang biasanya Bapak Ela ini bikin begini tengah malam. Cuma entah karena dia mungkin ada kejar
semacam dia mau menjual mungkin malamnya, jadi dia bikin memang karena kan satu hari sebelumnya dia sempat jualan balon di sini karena ada acara di depan untuk anak-anak. Yang korban ini penjual balon Iya, penjual balon Jadi gas. sementara dia isi balon itu, Enggak, sementara dia ini apa untuk proses untuk gasnya itu, untuk pengisian untuk bahan pengisian ininya, pengisian balon gasnya nah langsung meledak itu. langsung meledak. Kira-kira penyebabnya apa kemudian meledak itu, Mas? Ada kebocoran atau dia Ya, sementara kebocoran tabung. Jadi yang saya dengar dari tadi tetangga, ini tabungnya kan panas, Iya. biasanya kan panas, jadi itu gasnya apa? Tabungnya kayaknya bocor, ada kebocoran, jadi tiba-tiba ini sambungan tabungnya yang meledak ya. Jadi karena mungkin tidak bagus cara ngelasnya. Selain melukai korban, ledakan juga mengakibatkan kerusakan rumah korban di Jalan Lamini, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinerang. Sebagian atap rumah dan kaca nako jendela hancur berantakan. Korban dibawa ke unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Lasinrang. Karena lukanya cukup besar, jadi perkiranya itu lebih dari 50%. Insya Allah sebentar itu pasiennya mau dioperasi. Nah, kalau luka-lukanya itu apa saja, Bu? Itu ada luka bakar di bagian lengan kanan, terus sedikit di bagian pahanya, di wajahnya yang paling parah itu pokoknya di lengan kanannya. Terus ada juga dia sempat terkena juga di bagian matanya. Apalagi yang kita tanya? Itu kira-kira dampak terburuknya bisa buta atau bagaimana? Iya, jadi komplikasinya, kemungkinan terburuknya pasien susah untuk melihat kembali. Tapi insya Allah nanti diusahakan lagi yang terbaik. Nanti dikonsul sama dokter mata, sama dokter bedah juga. Informasinya tangannya juga patah karena ledakan tembak. Iya. Patah juga. Untuk sementara nanti kita sudah buatkan pengantar untuk difoto bagian tangannya, lengan atas sama lengan bawah. Nanti kita lihat hasil fotonya, apakah memang ada benar patah atau tidak. Pedagang balon ini terpaksa dirawat intensif. Jika kondisinya membaik, korban pun harus memperbaiki rumah yang rusak akibat ledakan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinerang. Ya, hingga kini kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sentral Bulukumba tidak terbendung. Salah satunya harga cabai rawit terus melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sentral Bulukumba terus melonjak, salah satunya cabai rawit. Selama 2 pekan, harga cabai rawit naik 4 kali. Saat ini cabai rawit dijual Rp80.000 per kilogram atau naik dari Rp60.000 per kilogram. Harga cabai keriting juga naik dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Harga bawang merah pun ikut naik dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Tidak ketinggalan, harga tomat turut meningkat dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Kalau cabai rawit sekarang berapa? Cabai rawit sekarang sudah 80, kemarin masih 60, ini sudah 80. Cabai besar, cabai keriting. Cabai keriting Sama. Rp80.000 juga. Iya, 80. Kalau tomat itu? Kalau tomat sekarang 15 1 kilo. Sebelumnya Sebelumnya 12 ribu. Sebelumnya. bawang merah Ibu? Sebelumnya bawang merah 50, sekarang sudah 60. Semuanya naik Bu ya? Bawang bimas sudah 65. Kalau bawang pantai sudah 50. 40, 50. Memang Selain pasokan berkurang akibat musim hujan, kenaikan harga bahan pokok ini dipicu tingginya permintaan bertepatan dengan Idul Adha. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.